Kembali lagi bersama aku Theo di channel Theo Sen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-22. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau arek-arek sadar organisasi yang selama ini arek-arek percaya ternyata nyimpen banyak rahasia gelap? Dan gimana rasanya ketika arek-arek harus pilih tetap jadi alat sistem atau jadi manusia yang punya hati? Episode 22 ini bukan cuma soal pertarungan gede atau form baru yang overpower. Ini soal identitas, pengorbanan, dan keputusan paling berat dalam hidup Baku. Dan percaya deh, ini salah satu episode yang bikin arah cerita berubah total. Baku dan agent lain kembali menerima misi baru untuk menghadapi disaster nightmare yang sudah muncul di dunia nyata. Dan untuk menghentikan Odaka atau Nox ya, Baku mulai meragukan tujuan dan kebenaran organisasi kode tersebut ya. Cerita dibuka dengan suasana yang terasa janggal nih. Fujimi dan Nasuka terbangun di taman, lalu menyadari kalau Black Case berhenti secara misterius. Atau kemarin itu cuma mimpi aja? Nah, Baku segera menegaskan bahwa ini bukan mimpi. Misi Baku benar-benar gagal dan nightmare yang sebelumnya hanya digambar oleh anak-anak ini sudah muncul nyata di dunia. Artinya jelas ya, ancaman yang biasanya terkunci di alam mimpi sekarang sudah menembus realita. Tak lama kemudian, Lord Five datang bersama Kureha yang kini dipanggil Six ya. Mereka membawa perintah baru dari kode untuk Baku. Minami sempat menghalang ya karena khawatir dengan kondisi Baku. Tetapi Baku tetap dipaksa menerima misi tersebut demi mencegah skenario mimpi buruk berkembang semakin jauh. Di titik inilah konflik batin Baku mulai terasa kuat. Ia bukan hanya diminta menghentikan nightmare, tetapi juga diperintahkan untuk membunuh Odaka, aka Nox ya. Sejak saat itu, batas antara benar dan salah mulai terlihat kabur atau samar lah ya. Baku menyadari bahwa Capsem adalah kekuatan yang mampu mewujudkan mimpi buruk. Itu berarti selama ini Baku melawan kegelapan dengan sumber kekuatan yang sama gelapnya. Lord Five juga menegaskan bahwa pekerjaan mereka tidak akan pernah mendapatkan pengakuan, bahkan jika dunia selamat. Tak seorang pun akan tahu siapa yang berkorban. Ditambah lagi satu pernyataan penting nih, Nox bukan lagi manusia. Semua itu membuat tekanan mental Baku semakin berat. Situasi kemudian benar-benar meledak ketika disaster nightmare muncul dalam wujud naga petir raksasa dan mulai menghancurkan Tokyo tanpa ampun. Black Case resmi dimulai dan kekacauan terjadi di mana-mana. Lord Five dan Six bergerak lebih dulu untuk menghadapi Nox serta makhluk tersebut meski resiko yang mereka hadapi sangat besar. Six menjadi korban pertama setelah berusaha menahan serangan Nox ya. Lalu Lord Five menyusul gugur dalam duel yang tidak seimbang. Ketika Baku akhirnya tiba di lokasi, semuanya sudah terlambat. Dua rekannya telah tak bernyawa dan situasi benar-benar di luar kendali nih. Nox kemudian mengarahkan serangannya pada Baku tanpa ragu. Tembakan itu membuat Baku terjatuh dan hampir kehilangan nyawa, sebelum akhirnya ia terseret masuk ke alam bawah sadarnya. Di sanalah ia kembali berhadapan dengan nightmare. Ini nightmare yang sebenarnya itu ada di dalam tubuh Baku ya, yang bernama Catastrophic Core Nightmare. Ya inilah yang membuat Baku bisa berubah menjadi Kamen Rider Zetsu ya. Lanjut ya. Lalu Baku menggunakan Capsem Impact lagi dan saling tonjok lah mereka berdua.
Dan Baku bilang ya, cerahkan kekuatanmu padaku. Dan sambil menonjok ya. Dan Nightmare itu bersatu dengan Baku. Ya, dia sudah menerima kekuatan dual merek Capsem ya. Lalu bangkit ke dunia nyata sebagai Zetsu Gatastrom. Dengan wujud barunya, Baku langsung menghadapi Nox yang juga meningkat kekuatannya. Ya, sebelum mereka bertarung, Baku ini sebelumnya dia landing ya, dari culun menjadi superhero landing. Dan Nox berubah dengan turun ke bawah dengan loncat ya. Wah, itu scene kalau kalian lihat itu benar-benar keren. Zetsuki ini jauh lebih dominan dan bahkan mampu menghancurkan senjata Nox. Episode ini ditutup dengan duel besar yang baru saja dimulai, menandakan bahwa pertarungan sesungguhnya akhirnya memasuki babak baru. Yaitu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsu episode ke-22. Gimana nih menurut arek-arek? Kalau menurutku sih fan-fan aja ya. Apalagi waktu Lord Five menghadapi Nox dengan tidak biso ya, atau dengan tidak berubah. Namun Kuriha tetap berubah ya, karena dia menghadapi Nightmare. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Perubahan nama Kuriha menjadi Six bukan sekedar formalitas dalam organisasi. Itu adalah tanda bahwa kode perlahan menghapus jejak pribadi setiap agennya. Nama asli yang menyimpan masa lalu diganti dengan angka yang terasa dingin. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin tipis identitas manusianya. Sistem menuntut loyalitas penuh tanpa ruang untuk ego atau perasaan. Di titik itu, individu berubah menjadi bagian dari mesin. Baku menyadari konsekuensi dari pola tersebut saat melihat Six berdiri tanpa ragu. Baku paham bahwa bergabung lebih dalam berarti siap kehilangan dirinya sendiri. Bukan hanya resiko fisik yang mengintai di setiap misi berbahaya, tetapi juga ancaman hilangnya empati dan suara hati yang paling dasar. Jika Baku terus mengikuti perintah tanpa bertanya, dirinya bisa ikut terhapus, dan ketakutan itulah yang mulai menghantui langkahnya nih. Perintah untuk membunuh Odaka atau Nox menjadi titik balik yang mengganggu nurani Baku. Selama ini kode selalu berbicara tentang menyelamatkan dunia dari kehancuran. Namun metode yang dipakai terasa semakin ekstrim dan tanpa kompromi. Garis antara pahlawan dan Algojo mulai terlihat samar di matanya. Baku atau siapapun yang berada di organisasi kode dipaksa menerima bahwa misi tidak selalu sejalan dengan moral pribadi. Pertanyaan tentang benar dan salah pun semakin sulit dijawab. Baku juga sadar bahwa Capsem bersumber dari mimpi buruk yang sama kelamnya. Artinya ia menggunakan kegelapan untuk melawan kegelapan lain. Situasi ini membuat Baku berdiri di wilayah abu-abu yang berbahaya. Keraguannya bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia masih manusia. Baku tidak ingin sekedar menjadi senjata tanpa hati bagi organisasi. Karena sekali hati dibungkam, sulit untuk kembali mendengarnya. Tekanan semakin berat ketika Baku mengalami gangguan di alam bawah sadarnya. Ia melihat gambaran dunia yang hancur dan masa kecil yang terpecah. Memori yang tidak utuh itu menandakan ada luka lama yang belum selesai nih. Pertemuan dengan Nemu membuka petunjuk tentang identitasnya sebagai Seven. Rahasia tersebut memperjelas bahwa masa lalunya terhubung dengan konflik sekarang. Semua beban itu bertumpuk dalam pikirannya tanpa jeda. Di dunia nyata, situasi tidak kalah kacau dengan munculnya disaster Nightmare.
Wujud naga petir raksasa itu menghancurkan Tokyo tanpa ampun. Lord 5 dan 6 maju menghadapi Nox meski peluang kemenangannya tipis. Pertarungan sengit berakhir tragis ketika 6 gugur lebih dulu. Kekalahan Lord 5 setelahnya menjadi pukulan telak bagi tim. Baku yang datang terlambat hanya bisa menyaksikan harga mahal tersebut ya. Nox menyerang Baku dengan brutal hingga membuatnya kehilangan pijakan di atas gedung tinggi. Tubuhnya terhuyung dan hampir terjatuh sebelum situasi berubah semakin aneh. Dalam kondisi kritis, asap hitam menyelimuti tubuhnya tanpa bisa ia kendalikan. Kesadarannya perlahan ditarik paksa masuk ke dalam alam bawah sadar yang gelap. Di ruang batin itu, ia kembali berhadapan dengan Nightmare, sumber kekuatannya. Momen ini menjadi titik di mana hidup dan keyakinannya dipertaruhkan. Alih-alih melarikan diri, Baku memilih tetap berdiri menghadapi kegelapan itu. Ia tidak lagi menyangkal asal-usul kekuatannya yang selama ini ia keragukan. Dengan tekad yang sudah bulat, ia menuntut kekuatan penuh dari Nightmare. Penerimaan terhadap sisi gelapnya melahirkan dual Mare Capsum yang baru. Energi itu membawanya kembali ke dunia nyata dengan kesadaran yang berbeda. Baku pun bangkit dan berubah menjadi Zetsu Gata Storm dengan kekuatan yang jauh melampaui sebelumnya. Di sana, ia berhadapan langsung dengan Nightmare sebagai sumber kekuatannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak atau melarikan diri ya. Ia memilih menerima sisi gelap yang selama ini ia takuti. Penerimaan itu melahirkan dual Mare Capsum yang memperkuat tekadnya. Baku bangkit ke dunia nyata dengan wujud Zetsu Gata Storm. Form ini bukan sekedar peningkatan kekuatan biasa. Ia menjadi simbol keputusan sadar untuk terus melawan. Dengan kekuatan baru itu, ia mampu menekan Nox secara dominan. Duel yang dimulai menandai perubahan besar dalam arah pertarungannya. Trauma masa kecil Baku menjadi fondasi emosional yang akhirnya terungkap. Gambaran kota hancur mencerminkan ketakutan yang lama ia pendam. Mimpi-mimpi yang terfragmentasi menunjukkan ingatan yang sengaja terkunci. Nightmare bukan hanya musuh eksternal yang muncul tiba-tiba. Ia terhubung erat dengan luka batin yang belum pernah disembuhkan. Kesadaran itu membuat konflik terasa jauh lebih personal. Saat Baku menerima bahwa kegelapan itu bagian dari dirinya, ia berhenti menyalahkan takdir maupun organisasi semata. Ia memahami bahwa kekuatan dan trauma berasal dari sumber yang sama. Dari penerimaan itulah keberanian baru mulai tumbuh. Zetsu Gata Storm lahir sebagai hasil rekonsiliasi dengan masa lalunya. Dan sejak saat itu, ia melangkah tanpa lagi menyangkal bayangannya. Episode 22 menunjukkan perubahan besar dalam perjalanan Baku dari agen yang ragu menjadi pejuang yang menerima sisi tergelap dirinya. Kegagalan misi, munculnya Nightmare di dunia nyata, kode yang terasa semakin abu-abu, serta kematian Six dan tumbangnya Lord 5 menjadi rangkaian pukulan yang mengubah segalanya. Semua peristiwa itu memaksa Baku menghadapi trauma masa kecil dan memahami bahwa Capsum berasal dari mimpi buruk yang selama ini ia hindari. Zetsu Gata Storm yang muncul di akhir episode bukan sekedar form baru dengan kekuatan lebih besar ya. Ia menjadi simbol bahwa pertarungan ini bukan lagi soal perintah kode atau sistem yang mengaturnya, melainkan pilihan pribadi Baku untuk tetap melawan meski harus memakai kekuatan yang lahir dari kegelapan. Sekaligus menandai perubahan arah cerita secara total ya. Itu adalah kesimpulanku dari episode 22 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih oke-oke aja ya. Apalagi ya saat Lord 5
dan Nox bertarung tanpa wujud ridernya. Itu nice banget sih. Tapi ini prediksi aja ya. Mungkin Lord 5 dan 6 atau Kureha ini tidak benar-benar mati. Kenapa bang? Ya mungkin ada tujuan lain dari Nox ya, untuk memalsukan kematian dari Lord 5 dan Lord 6 atau Kureha itu. Kita tunggu aja ya. Soalnya kita tahu ya bahwa si Christopher Yuya ini sering menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah ini akan terjadi lagi? Kalau enggak sih enggak apa-apa ya. Ini cuma prediksi aja. Gimana nih menurut arek-arek? Silahkan tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.